cintanya beliau, begitu perhatiannya beliau, begitu mulianya harapan beliau kepada murid-muridnya yang ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salamun ala nabiyyina Mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah qadwana tatawatan ila haq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya bercerita tentang sejarah berdirinya pondok pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta, untuk lebih barokahnya dan sebagai salah satu ciri khas daripada NWDI ini selalu dibuka dengan bacaan Fatihah supaya lebih barokah, lebih bermanfaat, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sayyidina anam wa lisani ikhwani anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاب الحجم مولانا المدارس والمساجد المؤسس نهضة الوطن سلطان الأولياء الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفيصل والأصول والفروع الأنبياء. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين, semua para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, wal auliya al-arifin, dan semua para wali-wali Allah yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat, wali-walidina, kedua orang tua kita, wal masyayikhina yang menurut kita, walin nakhdina wal nakhdiyat, dan semua keluarga besar daripada nahdiyin, nahdiyat, baik tua, muda, besar, kecil, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillah, pondok pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta berawal dari pengajian TPA istilahnya tahun 80. Pindah dari musola ke musola, kemudian pindah dari rumah ke rumah jamaah. Nah, itu belum dinamai Nahdlatul Ulama, tetapi kami selalu bercerita siapa pendiri Nahdlatul Ulama itu, artinya NWDI dan Nahdlatul Ulama. Kemudian bercerita sosok pendirinya, yaitu tentunya besar kita. Kenapa? Karena di Jakarta ini belum mengenal NWDI itu ya biasa. Tetapi kami mencoba sebelum pengajian Quran, kalau dulu belum juz amma, belum Iqra juz amma lah, tahun era 80-an. Kami selalu mengajak anak-anak yang mengaji itu untuk pembukaannya membaca salawat. Kami pancing anak-anak atau ibu atau remaja dengan pembaca salawat lain, sehingga
Mereka menanyakan itu selawat apa, doa apa. Alhamdulillah dari tahun 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 87 baru diberikan SK Majelis Taklim Nahdlatul Perwakilan Jakarta. Nah, karena SK Majelis Taklim Nahdlatul Wathon Jakarta dianggap oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon saat itu terlalu skopnya kecil. Alhamdulillah berjalan 1 tahun. Lalu 87 akhir ada perubahan. Akhir 87 masuk di 88. Perubahan melalui usulan pengurus besar Nahdlatul Wathon dan Dewan Mustasyar Nahdlatul Wathon pada waktu itu, supaya SK Majelis Taklim Perwakilan Nahdlatul Wathon Jakarta ditingkatkan menjadi SK Perwakilan Nahdlatul Wathon Wilayah DKI Jakarta. Nah, berbekal SK Perwakilan Nahdlatul Wathon Wilayah Jakarta itulah kami memulai mengelola pengajian, yaitu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dan majelis taklim kaum bapak kaum ibu itu berpindah juga dari tempat ke tempat, dari rumah satu ke rumah yang lain, kemudian menyatunya terus berlangsung. Nah, karena perkembangan daripada anak-anak yang ngaji, kemudian jamaah, kalau kita selalu berkisar dari rumah ke rumah ini, karena perkembangan jamaah anak-anak ngaji semakin hari semakin bertambah, jadi jamaah mengusulkan untuk membeli tanah di Kampung Pisangan ini, Kampung Pisangan, Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur ini, dengan cara patungan. Ini ada tanah yang jamaah mau jual seluas 257 meter, kemudian dilelang ke jamaah untuk dicicil dan dia niatkan sebagai wakaf mereka. Ada yang ambil 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Pada waktu itu zaman itu masih harganya per meter 20.000 dan dibeli secara cicil. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah melalui karomah Datuk Maulana Syekh. Nah, lalu alhamdulillah terkumpul uang, saya ingat pada waktu itu baru 3 juta. Sementara harga tanah itu kalau 20.000 kali 257 meter kan masih jauh. Nah, sehingga saya mempunyai niat untuk berziarah ke Datuk. Ziarah ke Datuk Indonesia tahun 87 itu, karena kita mau beli kan tahun 87-88 di sini yang sekarang menjadi sekretariat yayasan. Nah, saya pulang berziarah ke Datuk Maulana Syekh tahun 87 akhir puasa. Lalu sebelum beliau nanya saya, tiba-tiba beliau itu menyuruh bapak saya kunci pintu gitu. Karena waktu itu kamu berziarah kepada itu subuh, setelah subuh, habis subuh.
belum ngaji ma'had bulan puasa. Beliau suruh bapak saya kunci pintu karena yang mendampingi saya bapak saya. Setelah bapak saya kunci pintu, tiba-tiba beliau menyumpah saya dengan Quran, kemudian diselimuti dengan qiraat. Lalu beliau bertanya, apa yang kamu temui? Padahal saya waktu itu belum dekat dengan Datuk Maulana Syekh. Belum dekat lah. Kalau ngaji kan kita di Ma'had, di Mu'alimin, dan semua orang tua kami, keluarga kami, nenek moyang kami boleh dikatakan adalah jamaah atau muridnya Sultan Aulia Datuk Tuan Guru Kiai Maulana Syekh. Lalu saya bercerita tahun 84 Datuk, saya bertemu dengan Datuk di tengah laut. Lalu saya tidak mungkin cerita panjang. Maksud saya membuktikan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah seorang hambanya yang mungkin kelasnya sudah balik Allah. Di tahun 84 itu saya bertemu dengan beliau tanggal 21 Ramadan. Lalu beliau kita bertemu di tengah laut, lalu beliau menyerahkan beliau dan beliau berdoa dan saya mengaminkan beliau. Tetapi waktu saya mengaminkan beliau, saya menangis, beliau pun menangis. Lalu beliau berpesan, pelihara ilmumu dan pelihara hartamu. Kemudian diserahkan sebuah saya kan beliau berdoa, saya sedang mengaminkan. Di terakhir doa beliau itu karena saya sedang tidak tahu dalam mimpi kan, mudah-mudahan mimpi itu benar. Saya mengaminkan beliau, kemudian di bait terakhir doa beliau, saya masih dalam keadaan nangis, beliau pun dalam keadaan seperti yang saya alami. Lalu beliau menyerahkan lambang Nahdlatul Wathon itu bersinar putih bercahaya. Lalu saya terima, saya bangun, masih menangis. Ada apa? Karena kan saya awam, saya tidak dekat dengan Datuk, hanya mungkin karena nenek moyang saya, orang tua saya karena mengaji kepada beliau. Allahu a'lam bishawab. Saya bukan murid yang nomor wahid juga, saya bukan dari anak bangsawan juga. Yang betul-betul kami datang ke Jakarta ini bukan semata-mata berjuang mengembangkan ilmu, tidak sengaja. Kami ingin ke Saudi Arabia, ada Ustadz Masan, ada kelompok kami 23 untuk mencari nafkah, mencari pekerjaan sebagai TKI. Kemudian ya kami langsung melanjutkan sekolah di Rasulullah. Tapi cita-cita kita sebagai hamba Allah, hanya Allah yang menentukan. Kemudian pada waktu itu sebelum kami berangkat, beliau melepas kami, Makmurlah Datuk Tuan Guru Maulana Syekh Abdul Majid, dan beliaulah yang mendoakan kami. Karena rata-rata yang 23 itu alumni Nahdlatul Wathon semua, alumni Ma'had semua. Ya alhamdulillah, tahun kedua, karena beliau yang nanya, tahun kedua apa yang kamu temuin? Kita bertemu Datuk Maulana Syekh. Kita bertemu pas tanggal 21 Ramadan juga. Mungkin ini saya mau bacakan Fatihah dulu. Al-Fatihah.
Hadza min fadli rabbik, kata orang tasawuf. Kalau bukan karunia Allah, melalui karamah barokah Datuk Sultanul Aulia Al-Maktulah Muhammad Zainuddin, mungkin kami sebagai murid-muridnya di Jakarta pernah orang menamakan, karena di kota negara berbagai macam kepintaran otak manusia. Tapi alhamdulillah barokah beliau kami ini. Tahun kedua 85 itu beliau datang, pasnya juga tepatnya tanggal 21 November. Kalau ini tidak mungkin saya akan bercerita karena takut menjadi pikiran. Tahun ketiga tepatnya tanggal 21 Ramadan, beliau pun datang memberikan arahan kemana kami akan melangkah, memulai dengan apa untuk memperkenalkan Nahdlatul Wathon. Jadi semuanya arahan beliau, maka kami selalu mengatakan yakin tanpa konfirmasi melalui karamah dan barokah Datuk Indonesia, MW Jakarta tidak pernah akan bisa berbuat, tidak pernah akan bisa berbuat, sekali lagi tidak pernah akan bisa berbuat. Apalah artinya kami di Jakarta sebagai sebagai murid yang mungkin di mata teman-teman kami dan juga kami tidak diperhitungkan karena tingkat kejeniusan kami tidak patut diperhitungkan. Tapi sekali lagi pada melalui kebarokahan pendirinya alhamdulillah, jadi mulai bergerak tahun 87 itu yang resmi SK 88, 89 terus hanya kami mengelola taman pendidikan Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan nanti asuhan dan samping siangnya mengelola itu yang tadi dua, malamnya akan mengadakan pengajian dan dimulai dengan fisik pembacaan fisik Nahdlatul Wathon oleh beberapa jamaah kaum ini. Andil kaum ini luar biasa. Semoga Allah kembali. Kemudian 88, 89 terus dibuktikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam 21 Ramadan saya bertemu tahun 84, kemudian Datuk memberikan lambang ini dengan cahaya putih bersih terbuka sendiri. Maka oleh karena itu Datuk memberikan bantuan uang setelah saya lapor bahwa uang jamaah hanya 2 juta sekian Datuk, jadi masih banyak kurangnya. Langsung beliau kasih pertama 4 juta pada tahun 87. Kemudian setelah itu terus setiap pembelian tanah saya pulang melapor, beliau yang membayar. Singkat cerita sampai detik terakhir, pagi sore beliau akan wafat, meninggalkan dunia ini. Kalau bahasa kita kepada bumi kita, berpindah alam. Beliau tidak wafat, tapi berpindah alam karena kemuliaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita antar, kita matikan, kita sholati semua, tapi itu secara zahir. Mudah-mudahan selalu Allah angkat derajat beliau di alam sana bersama orang yang dapat berhidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sore berpindah alam, wafat bahasa kita, berhenti sejenak, berpindah
alam barzakh sana. Pagi beliau sempat masih menitipkan uang 30 juta kepada saudara beliau yaitu yang terhormat tercinta di kita Raja. Beliau bilang, beliau bilang kepada sebinian beliau, ini uang 30 juta aja rahmatullah, nanti Suhaili pulang kasih dia untuk membayar tanah madrasah ya di Jakarta. Begitu cintanya beliau, begitu perhatiannya beliau, begitu mulianya harapan beliau kepada murid-muridnya yang ada di Jakarta untuk meneruskan hidup beliau melalui perjuangan dan kuatan. Sampai detik terakhir pun beliau masih sempat menitipkan uang 30 juta yang untuk membeli tanah dan sekarang dibangun SMA dan keluarga. Semoga kami pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Sang yang begitu besar jasa dan doanya pada kami. Setelah kami mendirikan TK, kemudian SD, salam berjedah berselang 1-2 tahun STK, tahun ketiga baru SD, setelah tamat murid SD baru SMP, setelah tamat murid SMP baru SMA, kemudian terakhir baru pondok pesantren Jakarta yang sekarang ada asramanya. Kemudian santrinya dari berbagai daerah, alhamdulillah. Nah, ya saya ulang kembali, yang tadinya awalnya SK perwakilan Nahdlatul Wathon Jakarta, karena tuntutan zaman, tuntutan lingkungan, kita ditegur oleh pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu mau ujian SD Islam Nahdlatul Wathon kelas 6, berarti sudah 6 tahun SK perwakilan ini berkiprah di Jakarta dan diakui oleh pemerintahan DKI Jakarta. Lalu karena mau ujian kelas 6, ujian negeri, mentoknya kami pada waktu itu tidak bisa ujian anak-anak kelas 6 SD Nahdlatul Wathon karena masih memakai akta notaris pengurus besar Nahdlatul Wathon. Pada akhirnya singkat kisah sejarah, saya dianjurkan oleh beberapa penasihat untuk pulang ke Pulau Lombok dan bertemu dengan Datuk Maulana Syekh dan mohon petunjuk beliau bagaimana baiknya supaya anak-anak kelas 6 SD NB Jakarta bisa ujian. Lalu beliau bilang, apa syaratnya? Yang bilang syaratnya Datuk Maulana Syekh karena akta notaris pengurus besar Nahdlatul Wathon Jakarta selama ini jarang diperbaharui ke Departemen Dalam Negeri. Maka oleh karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak kelas 6 SD ini harus kita membuat akta notaris yayasan. Lalu beliau bilang, silahkan bagaimana caranya perjuangan kalian, orang mau perjuangan itu bisa jalan. Lalu beliau tanya, kalau begitu apa nama yayasanmu? Yang bilang Nahdlatul Wathon. Tidak ada embel-embelnya. Mohon maaf Datuk, karena kami lahir dari Nahdlatul Wathon, kami juga untuk Nahdlatul Wathon.
ngono-ngono ja kurumpu anda arana Yayasan Mi'raj Subyana. Artinya yayasan yang waktu itu kami masih muda-muda diartikan tangga anak-anak. Mungkin ya kalau orang tasawuf kan harus ada tangga 1, 2, 3 baru bisa sampai mencapai tingkatan yang kesekian. Mungkin itu pandangan beliau ke depan. Lalu beliau hanya berpesan begini, berdiri ke akte notaris yayasan ini berdiri kita pisah si Hamjanwadi. Mohon doa Datuk, itu jawaban dia. Mohon doa. Lalu dengan berbekal SK yayasan, akte notaris yayasan Mi'raj Subyana Datul Waton, itulah yang bisa mempermudah, memperlancar pendirian lembaga-lembaga sampai hari ini. Kemudian ya alhamdulillah sudah diambil pemerintah DKI lebih pokok masyarakat sudah. Bahkan seperti semalam ya kalau untuk urusan lomba agama pidato dan sebagainya, alhamdulillah anak-anak kita selalu mendapat karunia untuk membawa nama baik dari lembaganya masing-masing. Sampai-sampai lomba fisika pun di SD dulu pernah menjuarai SD Islam. Kemudian berbuka kebarokahan Datuk Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, MB Jakarta juga bisa melahirkan cabang walaupun masih kecil di berbagai tempat, baik di Jawa Barat maupun di Banten. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini salah satu karomah Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, dan mudah-mudahan kami istiqomah dan mudah-mudahan kita semua kelak perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama dan tidak pernah akan dimiliki oleh seseorang murid Maulana Syekh, dimiliki oleh murid-murid semua dan dimiliki oleh umat Islam di DKI Jakarta dan sekitar. Insya Allah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan sekilas daripada perjalanan perjuangan hari umat Jakarta. Mudah-mudahan selalu diberkati melalui karomah dan keberkahan Datuk Maulana Zainuddin Abdul Majid. Kami melangkah sehingga langkah kami tepat dan bermanfaat, berguna agama Nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan NBDI, NW betul-betul karena didirikan oleh seorang ulama besar, Sultanul Aulia, mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Segala kekurangannya semua maaf. Terima kasih banyak kepada para wartawan dari TV Selaparan Atas TV yang dikomandoi oleh Bapak Bupati Jawa Timur, saudara kami Bapak Dr. Anis Haji Sukumat MN. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya, Guru, ini tantangan yang dihadapi saat dalam perjalanan pondok pesantren ini untuk selain tentang pengurusan izin atau tantangan yang sekarang yang dihadapi oleh pondok pesantren itu pun bisa kita dijelaskan. Persoalan yang kita hadapi dalam perkembangan ini, ketika kita sudah mulai menapaki beberapa kepercayaan, apa yang menjadi PR kita, kegelisahan untuk membesarkan organisasi. Kalau tantangan dulu ya biasa. Alhamdulillah itu pupuk. Karena begitu ada tantangan, Datuk Maulana Syekh malam suka memberikan motivasi. Atau motivasinya yang ingat itu selalu beliau bilang, tidak usah takut. Pegang tangan dia, kamu tidak usah takut. Lihat bendera mau berkibar di wilayah DKI Jakarta. Alhamdulillah. Nah sekarang karena memang kita hidup ya tentu pasti kebutuhan tidak pernah selesai gitu kan, karena perjuangan.
Eh, karena Datuk Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang seperti cerita tiang tadi itu sudah berpindah alam, wafat, istirahat sejenak, yang selalu mensuplai uang untuk pembelian tanah ini sudah diistirahatkan. Lalu dulu sebenarnya semasa hidup beliau juga sudah dididik kita itu. Pas uang di Datuk Maulana Syekh itu agak kosong, lalu yang diperintahkan untuk ke Mataram, ke Mami, lalu dia bisa Wirasentana sebagai pengurus besar Nahdlatul Wathon. Singkat cerita beliau memberikan uang 15 juta. Mami lalu gede Wirasentana, suaminya memintakan mereka memberikan hibah kalau bahasa beliau 15 juta untuk pembelian tanah madrasah ini Jakarta. Nah ini uang yang 15 juta itu diniatkan untuk amal maminya beliau, uminya beliau, lalu kami berikan untuk masjid ini. Kemudian setelah mami Pak Gede wafat, Datuk wafat, terus tanah ini nggak lunas-lunas. Itu yang paling berat kami hadapi. Kenapa? Karena ini yang punya tanah ini terlalu baik. Jadi kalau beliau mau naikkan harga juga kami tahu diri, malu. Udah kami bilang, ya bang, Haji. Kenapa tiang bilang terlalu baik yang punya tanah ini orang Betawi? Udah puluhan tahun dari 2004 kita ini ngutang, bayangkan 2004 kita ngutang. Pokoknya semenjak Datuk lah, semenjak Datuk berpindah alam wafat, itulah kita ngutang gitu, sampai hari ini. Lalu karena perkembangan zaman, kemudian perkembangan regulasi keuangan kita di Indonesia rupiah ini, dan tentu harganya kalau menurut yang sewajar-wajarnya naik. Itu yang menurut kita tertunda bayar. Sehingga sekarang hutang kita Pondok Pesantren MW Jakarta sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar. Sebelumnya kita dibantu juga oleh penerus estafet perjuangan Datuk Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu bija daripada Umi Datuk kita Umi Rahun, yaitu Tuan Guru Bajang yang mulia Dr. Tuan Guru Aziz Zainuddin Majdi MA. Beliau dulu waktu semasa beliau longgar tiap bulan mencicil 100 juta. Kemudian terakhir karena beliau ada rezeki yang dipanggil pulang 500 juta. Itu yang cerita ke semalam kok kaget. Sudah dibayar sekian, dibayar. Ternyata perhitungan terakhir dengan Bang Haji, orang Betawi yang punya tanahnya di Rahmat, menghitungnya harganya dari tahun 2004 yang tadinya kita beli 600.000 semeter menjadi 1,5 juta. Itulah yang dibuka. Maka oleh karena itu ya doa, ya harapan kami di Jakarta, kami tidak pernah akan mampu dan bisa mengadu kemana-mana. Datuk Maulana Syekh, pewaris beliau, penerus beliau juga mempunyai kewajiban yang lain. Mudah-mudahan ada tergerak batin yang bersih, hati yang bersih dari para alumni Nahdlatul Wathon di mana saja berada. Apalagi yang punya posisi, nikmat Allah karena keberkahan doa dari Maulana Syekh tergerak membantu pembebasan tanah.